Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Mutiara Mustamin, mahasiswa program studi teknologi pangan dari Institut Teknologi B.J. Habibie. Pada video ini, saya akan membahas mengenai proses sintesis protein yang sangat penting di dalam tubuh makhluk hidup yang mengubah informasi genetik menjadi protein. Yuk kita sama-sama pelajari proses ini secara sederhana dan menarik. Pertama, latar belakang. Nukleat yang meliputi DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA ribonukleik asid, memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai proses biologis, terutama dalam sintesis protein yang merupakan dasar dari hampir seluruh aktivitas seluler. Sintesis protein, yang terdiri dari transkripsi dan translasi, adalah proses yang mendasar dalam ekspresi genetik dan regulasi fungsi biologis dalam tubuh makhluk hidup. Proses ini memungkinkan informasi genetik yang terdapat dalam DNA untuk diterjemahkan menjadi protein yang berfungsi sebagai enzim, struktur seluler, hormon, atau molekul pengatur dalam berbagai jalur metabolisme. 2. Kajian teoritas. Asam nukleat, terutama DNA dan RNA, memiliki peran fundamental dalam regulasi genetika dan proses sintesis protein pada sel. Proses sintesis protein adalah suatu rangkaian reaksi biokimia yang melibatkan DNA, RNA, dan ribosom untuk menghasilkan protein yang diperlukan oleh organisme. Proses ini sangat penting karena protein berfungsi sebagai enzim, struktur sel, hormon, dan molekul lainnya yang mendukung kehidupan organisme. Pertama, DNA. Peta genetik dan instruksi sintesis protein. DNA deoksiribonukleik asid adalah molekul asam nukleat yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik dalam sel. Kedua, RNA, perantara dalam proses sintesis protein. RNA ribonukleik asid berfungsi sebagai perantara antara informasi genetik yang ada di DNA dan sintesis protein di ribosom. Ketiga, proses sintesis protein, transkripsi dan translasi. Transkripsi. Proses transkripsi dimulai ketika enzim RNA polimerase mengikat pada promoter RNA polimerase, kemudian membuka helix ganda DNA dan mulai menambahkan nukleotida RNA yang komplementer dengan urutan basa pada untai DNA yang berfungsi sebagai tempat. Translasi. Setelah mRNA keluar dari inti sel dan memasuki sitoplasma, proses translasi dimulai. mRNA bergabung dengan ribosom dan terna membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Keempat, ribosom, mesin sintesis protein. Ribosom adalah organel seluler yang terdiri dari dua subunit besar dan kecil, yang mengandung RNA dan protein. Kelima, regulasi genetik dalam sintesis protein. Proses sintesis protein juga diatur secara ketat oleh berbagai mekanisme regulasi genetik yang memastikan ekspresi gen yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Ketiga, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam studi pustaka ini dimulai dengan mengidentifikasi literatur yang membahas struktur dan fungsi DNA sebagai molekul penyimpan informasi genetik. Kemudian, sumber-sumber yang menguraikan proses transkripsi DNA menjadi RNA, khususnya mRNA, akan dianalisis untuk memahami bagaimana informasi genetik dipindahkan dari DNA ke RNA sebagai template untuk sintesis protein. Selanjutnya, literatur yang membahas translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik dalam RNA menjadi urutan asam amino oleh ribosom, akan dijadikan dasar untuk memahami mekanisme ribosom dalam produksi protein. Keempat, hasil dan pembahasan. Peran DNA dalam sintesis protein. DNA merupakan molekul penyimpan informasi genetik yang terdapat di dalam inti sel. Setiap sel tubuh manusia kecuali sel darah merah memiliki salinan lengkap dari genom yang terdiri dari urutan basa-basa nukleotida yang membentuk gen. Proses sintesis protein dimulai dengan transkripsi, yaitu proses di mana informasi genetik yang ada dalam DNA disalin menjadi RNA. Peran RNA dalam sintesis protein. RNA berfungsi sebagai perantara antara informasi yang ada dalam DNA dan sintesis protein yang sebenarnya. Terdapat beberapa jenis RNA yang berperan dalam proses ini. Pertama, mRNA messenger RNA. mRNA adalah jenis RNA yang berfungsi untuk membawa salinan informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk proses translasi. Kedua, terna transfer RNA. Terna berperan dalam membawa asam amino ke ribosom, tempat sintesis protein berlangsung. Ketiga, RNA ribosomal RNA. RNA adalah komponen utama dari ribosom yang merupakan struktur tempat sintesis protein berlangsung. Peran ribosom dalam sintesis protein. Ribosom adalah tempat di mana mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang akan membentuk protein. Ribosom memainkan peran kunci dalam sintesis protein dengan menyediakan
Lingkungan yang memungkinkan interaksi antara mRNA dan terna. Regulasi genetik dalam proses sintesis protein. Proses sintesis protein tidak bersifat statis, melainkan sangat regulasi. Regulasi, ekspresi gen di level transkripsi dan translasi, memungkinkan sel untuk menyesuaikan produksi protein dengan kebutuhan spesifik mereka dalam berbagai kondisi. Salah satu bentuk regulasi yang penting adalah kontrol terhadap transkripsi DNA.